Shalom. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Ada satu kata di luar sana katakan nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Saudara setuju nggak dengan kata-kata itu? Nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Kalau kita menyadari kata-kata ini, tidak ada seorang pun yang sempurna, maka saya percaya kita pun menyadari tidak ada seorang pun dalam hidup ini akan terlepas dari yang namanya teguran. Kadang-kadang kita ditegur gembala, kadang-kadang ditegur sama guru kita di sekolah, kadang-kadang ditegur sama pasangan kita, kadang-kadang ditegur sama sahabat kita. Bahkan tidak jarang dalam hidup ini sebenarnya Tuhan menegur setiap kita. Kalau kita memiliki kepekaan, sekali lagi sebenarnya dalam kehidupan ini Tuhan seringkali menegur kita. Maka pagi hari ini kalau kita sebagai umat Tuhan dengan iman, maka kita akan berkata, teguran itu mendatangkan kebaikan. Kita buka di dalam Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17 kita baca bersama-sama. Imani firman Tuhan ini bahwa teguran itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ayub 5 ayat 17, 2, 3, ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ternyata firman mengingatkan kita kalau kita ditegur oleh Tuhan, itu tanda Allah itu mengasihi kita. Itu sebabnya firman katakan kalau Tuhan menegur kita, sesungguhnya kita sebagai umat Tuhan adalah umat yang berbahagia. Kenapa sebagai anak-anak Tuhan respon kita terhadap teguran akan menentukan apakah teguran itu mendatangkan kebaikan, apakah teguran itu membuat kita menjadi lemah. Banyak orang mengeraskan hati. Itu sebabnya ketika ditegur mereka sakit hati. Banyak orang yang mengeraskan hati ketika ditegur dia kecewa. Banyak orang yang mengeraskan hati ketika mendapat teguran dia menjadi lemah. Dia menjadi down. Banyak orang yang ditegur maka mereka mulai berusaha untuk membenarkan dirinya. Alkitab catat, janganlah engkau menolak didikan. Tuhan sesungguhnya menginginkan ketika kita mendapat teguran, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus berlapang dada. Karena kita mengerti nobody perfect, tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita bisa lalai, kita bisa salah, kita bisa alpa, kita bisa lupa. Sehingga kita sebagai umat yang tidak sempurna tadi, kita membutuhkan sebenarnya adalah teguran. Coba kita buka di dalam kitab Amsal 15 ayat 31 sampai dengan 33. Apa kata Tuhan tentang teguran? Amsal 15 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ternyata kalau kita dengan lapang dada dan siap berubah, maka teguran itu mendatangkan kebaikan. Nats firman Tuhan ini mengingatkan kalau orang menerima teguran, maka teguran itu membawa kepada kehidupan, memberikan dia akal budi, bahkan orang-orang ini akan hidup bersama-sama dengan orang bijak. Semua kita tidak ada yang sempurna.
Saul satu hari ditegur oleh Nabi Samuel. Apa yang dilakukan oleh Nabi Saul, kita tahu pada saat itu dia tidak taat terhadap firman Tuhan. Karena dia mengambil alih tugas Nabi Samuel. Kemudian ditegur sama Nabi Samuel. Apa yang dikatakan oleh Saul? Dia mulai mengeraskan hati. Dia mulai membela diri. Dia mulai membenarkan hidupnya. Sehingga teguran itu bukan mengubah dia. Teguran tidak mendatangkan kebaikan bagi dia. Tapi teguran justru mendatangkan hukuman. Coba kalau seandainya kita di kantor, kita melakukan sebuah pelanggaran. Maka pelanggaran itu akan berujung kepada SP1. Coba kita abaikan, maka akan datang SP2. Kita abaikan lagi, maka akan datang SP3. Endingnya di-terminate. Kita akan dikeluarkan. Hukuman yang datang. Coba kalau begitu datang SP1. Kita dengan lapang dada terima, kita berubah. Kita perbaiki mana yang kurang. Bahkan mungkin kita tingkatkan. Maka SP1 akan mendatangkan kita kenaikan pangkat dalam hidup. Sama halnya ketika kita menjalani kehidupan ini. Saul ketika ditegur, di dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai dengan 12 saya baca bagi kita. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Sudah salah ditegur, dia malah mencari kambing hitam. Dia mulai menyalahkan rakyat. Seringkali dalam hidup ini ketika kita melakukan sebuah kesalahan, diingatkan kita salahkan orang lain. Mungkin kita salahkan suami kita salahkan anak kita, mulut kita yang kita nggak bisa rem, kita salahkan orang lain. Ketika ditegur, justru engkau berbahagia seharusnya ketika ada orang yang menasehatimu. Karena nasihat itu akan membawamu kepada kehidupan. Apa yang dilakukan oleh Saul? Dia mulai menyalahkan Nabi Samuel. Nah, Tuhan pun bisa disalahkan. Engkau nggak on time, dia bilang. Siapa bilang nggak on time? Tuhan itu bekerja tepat pada waktunya. Tidak ada satupun yang salah yang dilakukan oleh Nabi Samuel. Tapi dia mengingatkan, karena Samuel datangnya tepat pada waktunya. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang seringkali dalam hidup menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Padahal firman Tuhan jelas mencatat, Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya Tuhan. Apalagi yang dilakukan oleh orang si Saul ketika ditegur. Maka pada saat itu dia mulai mendeskripsikan seakan-akan keadaan itu genting. Maka dia harus mengambil alih tugas Nabi Samuel. Banyak anak-anak Tuhan ketika engkau berada dalam posisi yang mungkin di matamu ini adalah sebuah keadaan, sekali lagi akhirnya dia mulai membenarkan dirinya. Ada orang kedukun, ada orang mencuri, semua orang akan berkata karena keadaan, Pak. Ada orang kemarin ketangkap karena dia mencuri di Indomaret. Kemudian ini ibu-ibu, bajunya longres panjang tapi dalamnya isi susu semua, seakan-akan hamil. Begitu ditangkap, apa yang dia bilang? Dia mulai membenarkan diri. Anak-anakku butuh susu dan lain sebagainya. Bukan minta maaf, bukan minta ampun. Seringkali ketika kita ditegur, sadar teguran itu untuk membawa kita kepada kebenaran, kepada kehidupan. Tapi kita tidak siap ditegur karena kita mengeraskan hati. Kalau kita lihat dari kata-kata Saul tadi, satu kata pun tidak keluar perkataan untuk memohonkan belas kasih dari Tuhan. Karena dia mengeraskan hatinya, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita bisa melihat, kalau pengerja sekalipun kalau kita tegur, dia bisa lari dari pelayanan. Dia bukan berubah. Emang cuma di sini aja ada gereja, di sana juga banyak, ya sudah pindah saja. Karena mereka nggak siap berubah.
Suami istri seringkali engkau sebenarnya sering ditegur. Termasuk dalam keadaan kehidupanmu engkau sering ditegur. Tapi engkau tidak memiliki kepekaan atas teguran itu. Terus mengeraskan hati, terus mengeraskan hati. Tetapi firman memang sudah mengingatkan, itu akan terjadi. Itu akan terjadi karena firman Tuhan katakan apa dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang sekarang suka kali dibohongin. Makanya jelek pun dia kalau dibilang cantik senang dia. Senyum-senyum dia. Iya, ya langsung pergi ke kaca, cari kaca. Kenapa suka dibohongin? Hari-hari ini kita bisa melihat berapa banyak jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan dibohongi sama orang yang punya duit. 2030 Tuhan Yesus akan hadir. Ini namanya apa? Karena mereka membuka telinganya kepada dongeng. Alkitab jelas katakan, seorang pun tidak ada yang tahu kapan datangnya Tuhan Yesus. Mau hari ini datang, mau besok datang, kalau kita bersekutu dengan Dia, itu bukan hal yang menakutkan buat kita, tetapi justru itulah sebuah kebahagiaan bagi kita. Kita lihat orang membuka telinganya bagi dongeng. Mereka tidak siap mengalami teguran. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bagaimana Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Teguran itu mendatangkan kehidupan buat dia. Kesalahan yang dilakukan oleh Daud jauh lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Yang berbeda di antara keduanya, Daud ditegur, dia sadar akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia minta ampun di hadapan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Saul karena menolak didikan, menolak teguran, dia ending hidupnya. Dia terus mengalami keadaan yang tidak baik dan tidak baik dan tidak baik. Bahkan mati dalam kebinasaan. Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan atas dosanya, dalam 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Sekalipun dosanya besar, karena dia akui di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni dan memulihkan hidupnya. 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas mengingatkan, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil. Seringkali kita sebagai anak Tuhan kita menutupi. Sudah tahu salah kita tutupi. Sudah tahu salah kita mulai membenarkan diri. Sudah tahu salah, kita paham apa yang kita kerjakan itu salah. Tapi kita mulai menutupi dengan kebohongan-kebohongan yang baru dalam hidup. Kenapa kemarin gak gereja Pak? Mulai kita cari alasannya kan. Kemudian kita mulai cari alasan yang memang diterima akal sama orang. Tapi di hadapan Tuhan kau tetap salah. Kenapa enggak mohon ampun saja di hadapan Tuhan? Kenapa enggak ibadah doa puasa Pak? Kita cari alasannya. Seakan-akan itu memang layak dibenarkan. Tapi ingat di hadapan Tuhan kau tetap salah. Di hadapan manusia engkau bisa dibenarkan. Tapi mata Tuhan tidak akan pernah bisa engkau bohongin. Maka hari ini dengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Orang-orang yang ditegur adalah orang-orang yang berbahagia. Siap menjadi orang yang berbahagia. Jangan takut dengan teguran Bapak Ibu. Jangan alergi dengan teguran. Kalau tadi pagi saya sampaikan, bayangkan kalau engkau lagi melayani saja engkau bisa ngantuk, saya bilang. Lagi melayani bisa ngantuk. Di mana roh Allah dalam dirimu? Kalau seandainya orang ngobrol sama saya, dia ngantuk-ngantuk di situ, kutinggalkan itu Bapak Ibu. Kutinggalkan, pasti kutinggalkan. Bayangkan kalau Tuhan sedang berbicara kepadamu dan kau terima dengan ngantuk. Maka wajarlah Tuhan akan tinggalkan hidupmu. Bayangkan kalau kita bicara dengan orang lain, kita sibuk dengan HP kita. Saya pun pasti akan tinggalkan orang itu. Bayangkan ketika engkau mendengarkan sabda Tuhan, kau sibuk dengan HP-mu. Tuhan akan tinggalkan hidupmu.
Firman Tuhan mengingatkan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekali lagi, nobody perfect. Petrus adalah rasul yang luar biasa. Bayangannya bisa menyembuhkan orang. Bayangkan Bapak Ibu, dia lewat orang sakit sembuh. Ini Petrus. Tapi satu waktu Petrus pun pernah berada dalam sebuah kemunafikan. Ketika dia makan bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat, dia hebat ngobrolnya, dia akrab dengan mereka. Tetapi ketika dia melihat ada orang-orang dari Yakobus, timnya Yakobus datang ke tempat itu, Petrus mengeluarkan kemunafikannya, bahwa seakan-akan dia tidak bersahabat dengan orang yang tidak bersunat. Dia tinggalkan mereka. Maka Paulus menegur Petrus. Sekali lagi, teguran itu bukan untuk membinasakan Petrus, tapi teguran itu mengingatkan supaya dia meninggalkan kemunafikan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan seringkali menegur kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan menegur kita? Kadang-kadang dia izinkan sebuah keadaan. Kenapa dalam hidup ini kita perlu merenungkan kehidupan kita? Dia izinkan sebuah keadaan untuk mengingatkan kita. Sebagai contoh, di Alkitab ada seorang yang hebat sebenarnya, adalah anak bungsu dan anak sulung. Mereka punya bapak yang hebat, dia punya bapak yang luar biasa, segala sesuatu ada pada bapaknya. Tapi si anak bungsu menganggap dirinya lebih hebat dari bapaknya. Makanya dia meninggalkan bapaknya. Dia minta apa yang bisa dia minta. Dia pergi tinggalkan papanya. Apa yang terjadi dengan kehidupan si anak bungsu? Makin hari, mungkin dia happy awalnya. Saya seringkali berkata, kalau engkau tinggalkan Tuhan, sesaat itu sepertinya indah, tapi ending kehidupanmu akan berada dalam kehancuran. Sama seperti apa yang dialami oleh anak bungsu. Kemudian dia mulai makin berjalan jauh dari bapaknya. Apa yang terjadi dengan kehidupannya? Kemiskinan, kemelaratan, kesusahan menghampiri hidupnya. Sampai ending hidupnya, makanan babi pun itu hendak mau dimakan sama dia. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kehidupan mengajari dia. Tapi masalah itu membuat dia sadar. Di rumah bapakku banyak makanan. Dia sadar. Dan kesadaran itu membuat dia kembali kepada bapaknya. Banyak anak-anak Tuhan kok nggak sadar. Makin lama makin jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita mengizinkan kehidupan kita sampai mengalami keadaan yang tidak baik baru kita sadar, Bapak Ibu. Nggak ada yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Sekali lagi, nggak ada yang lebih indah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehebat apapun papan caturmu, di situ bukan kehidupan. Sehebat apapun kau menang dalam papan caturmu, di situ bukan kehidupan. Kehidupanmu adalah ketika engkau bersama dengan Kristus. Nikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Itu bukan hal-hal yang indah dalam hidup. Seringkali orang membuat pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain sebagainya untuk jauh dari Tuhan. Sementara Tuhan menginginkan kita makin hari makin melekat, makin hari makin mengenal Dia, makin hari makin cinta akan Tuhan dalam hidup ini. Masalah bukan membuat kita makin undur, tapi masalah membuat kita makin melekat dengan Tuhan dalam hidup. Apa yang terjadi di dalam anak bungsu tadi saya baca saja bagi kita dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Efesus 5:15 mengingatkan kita, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Makanya sebelum tidur Bapak Ibu, nggak usah buku Alkitab dulu, nggak apa-apa. Renungkan apa yang kau lakukan seharian itu. Apakah kerohanianmu makin melekat dengan Tuhan ataukah membuatmu makin jauh? Baru nanti renungkan firman Tuhannya. Evaluasi hidup kita.
Jangan-jangan bisnisku itu membuat aku makin jauh dari Tuhan. Untuk apa ada bisnis kalau membuat kita makin jauh dari Tuhan? Kemarin saya tunjukkan ke istri saya. Ini yang rumahnya harga 70 miliar itu, saya bilang. Begitu meninggal tinggal 1 kali 2 Bapak Ibu. Inilah rumahnya yang 70 miliar itu, saya bilang. Hanya ukurannya 1 kali 2, mau ditembok pun nggak boleh. Karena kalau di kawasan kuburan elit hanya boleh ditaruh batu nisannya. Sisanya hanya kasih rumput Bapak Ibu. Dulu saya sudah pernah bertanya, untuk apa rumah sebesar ini Pak? Kalau hanya untuk disapu, dipel, saya bilang. Kenapa kita nggak gunakan untuk kemuliaan Tuhan, hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan untuk menyenangkan hati Tuhan kita? Hidup ini ada batasnya, sebentar, saya bilang. Suatu kali saya melayani di Tanah Karo Bapak Ibu. Ini keadaan itu bisa membuat orang sadar akan Tuhannya. Pada saat itu dia lumpuh sudah 4 tahun. Disampaikan firman, dia merasa firman itu dia sudah paham. Banyak anak-anak Tuhan saya perhatikan dia menganggap dirinya paham dengan firman. Tapi engkau tidak mampu menjalankan firman dalam hidupmu. Sama dengan seorang hamba Tuhan tadi. Dia lumpuh 4 tahun. Mungkin selama ini marah dengan keadaan. Dia marah dengan kelumpuhannya. Dia benci dengan orang-orang yang dekat dengan dia yang justru memberi dia makan. Kemudian ketika saya melayani, coba pejamkan 5 menit saja. Renungkan. Kenapa Tuhan izinkan engkau mengalami penyakit ini, saya bilang. Coba sekarang fokus dari negatif ke positif. Kira-kira kenapa Tuhan izinkan kau mengalami penyakit ini? Tapi renungkan, kira-kira apa tujuan Tuhan? Karena saya sebagai hamba Tuhan teramat percaya tidak ada satupun dalam hidup ini terjadi tanpa seizin Tuhan. Makanya sering kita naikkan pujian. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia mulai merenung Bapak Ibu. Dan dia mulai menangis. Dia katakan, kalau aku nggak lumpuh Pak Pendeta, mungkin aku akan masuk neraka. Loh, kok bisa masuk neraka Pak? Saya bilang, kan melayani. Kemudian dia mulai menceritakan, di tengah-tengah pelayanan yang dia lakukan selama ini, ternyata semuanya penuh dengan sandiwara, jauh dari kebenaran. Saya bilang, kunci indah Tuhan sudah berikan buat Bapak. Ketika engkau diakui di hadapan Tuhan, diakui di hadapan istri dan anak-anakmu, engkau akan dipulihkan. Tapi dengan hatimu yang murni, dengan hatimu yang tulus. Kemudian dia mulai mengakui di hadapan istrinya. Istrinya mengaku, dari dulu pun saya sudah tahu Pak, tapi aku mengasihi Bapak. Dia tambah menangis Bapak Ibu. Saya bilang, engkau pasti dipulihkan. Engkau pasti akan disembuhkan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jangan sampai kita mengalami keadaan yang pahit dulu, baru kita berbalik dan mencari Tuhan. Tuhan kita penuh kasih. Tuhan itu maha kasih. Dia tetap mengampuni, dia tetap memulihkan keadaan kita. Tapi kenapa kita harus mengalami keadaan yang tidak baik terlebih dahulu? Seperti yang dialami oleh anak bungsu tadi. Tuhan bisa berbicara melalui masalah pergumulan yang kita hadapi. Tuhan mungkin sedang mendidik kita, membentuk kita, mengingatkan kita. Lewat masalah ini sebenarnya engkau punya Tuhan yang besar dalam hidupmu. Tapi kenapa engkau fokus terus ke masalah dalam hidupmu? Sehingga dia izinkan. Suatu kali kita bisa melihat bagaimana Yesus, jelas-jelas firman Tuhan katakan, Yesus yang lebih dahulu naik ke atas perahu dan diikuti oleh murid-muridnya. Murid-murid paham betul Yesus bersama-sama dengan mereka. Kemudian dalam perjalanannya Tuhan izinkan, sekali lagi Bapak Ibu, angin topan datang. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Saya punya pengalaman karena kami banyak nelayan. Mereka mulai berjuang dengan tenaganya. Mereka dengan segala upaya dia sudah lakukan. Membuat mereka bukan mampu menyelesaikan masalah. Mereka justru mengalami ketakutan. Bahkan mereka mulai membangunkan, Tuhan Yesus, tidakkah engkau peduli dengan kami? Tidakkah engkau peduli dengan kita? Maka pada saat itu keluar pengajaran Bapak Ibu. Hei kamu yang kurang percaya. Oh, berarti masalah ini Tuhan izinkan sedang mendidik murid-murid dalam segala perkara engkau harus mempercayai Allahmu lebih dari apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Apapun. Sehingga di tengah situasi apapun kita nggak pernah merasa sendirian dalam kehidupan ini.
Karena kita punya Allah yang hidup, Bapak Ibu. Kalau tadi pagi saya mengingatkan ke anak-anak muda, Tuhan itu selalu bekerja melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita doakan. Dia sebenarnya terus mau menambahkan bonus dalam kehidupan ini. Kalau kemarin di FA saya katakan, saya pergi ke Surabaya tujuannya hanya khotbah minggu lalu. Tapi saya dikasih jadwal lagi hari Senin, hari Selasa. Tapi paginya kosong. Bonusnya apa? Saya diajak jalan-jalan ke Madura dan lain-lain. Ini bonus kehidupan. Sekali lagi ketika kita mengiring Tuhan dan kau berjalan di dalam kebenaran, maka satu kemuliaan kepada kemuliaannya yang lain akan senantiasa digenapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan katakan begini, karena Tuhan bisa mengajari kita lewat firman-Nya, Tuhan bisa mengajari kita lewat Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan sedang membentuk kita melalui firman-Nya. Dia mau setiap kita ini bisa diajar, bisa mengerti tentang kesalahan kita, kita bisa mengubah perilaku kita. Dia sedang membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Itu sebabnya hari-hari dalam hidup kita butuh pimpinan firman. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan ini kita butuh tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang sempurna, Bapak Ibu. Satu kali ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian murid-murid melihat bahwa dia sudah dibangkitkan. Masalah terjadi, murid-murid imannya goncang. Sehingga Petrus sekali lagi dia mengajak murid-murid yang lain dengan mengatakan, saya akan pergi kembali menjadi nelayan. Padahal dulu dia sudah mendengar firman. Ketika pertama sekali dipanggil oleh Tuhan, engkau akan kujadikan menjadi penjala manusia. Tapi dia lupa yang lama. Lupa dengan janjinya yang lama. Banyak anak-anak Tuhan ketika engkau awal dipanggil oleh Tuhan, berjanji luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita abaikan apa yang pernah kita ucapkan seperti Petrus tadi. Bahkan dia pernah berkata kepada Tuhan Yesus, mati pun dia siap untuk tidak meninggalkan Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Petrus. Dia kembali meninggalkan pelayanannya dan pergi kembali menjala ikan. Itu terjadi dalam Yohanes 21. Dia kembali. Dia sudah mengerti firman. Tapi dia kembali ke dalam dunia lamanya. Dia kembali kepada profesi lamanya. Apa yang terjadi dengan Petrus pada saat itu? Saya baca bagi kita. Nanti saudara pelajari di rumah dalam Yohanes 21 ini. Cuma statement yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tegurannya sangat manis, Bapak Ibu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kemudian 3 kali yang sama Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus sudah berjuang bersama dengan rekan-rekannya menangkap ikan. Tapi yang dapat cuma kelelahan dan kekecewaan. Tapi ketika Yesus hadir, mereka mendapatkan lebih dari yang mereka pikirkan, Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini, apapun yang menjadi sebuah keadaan kita, kalau engkau ditegur, itu tanda ada kasih di dalamnya. Kita buka Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5, hal yang sama terjadi buat orang tua terhadap anak-anakmu. Jangan pernah takut menegur anak-anakmu. Jangan biarkan anak-anakmu menjadi anak-anak yang tidak pernah mengalami didikan dari orang tua dalam hidupnya. Kalau yang salah tetap nyatakan yang salah sebagaimana firman katakan. Amsal 27 ayat 5 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya.
lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Banyak orang tua, banyak opung-opung, saking sayangnya sama cucunya dia nggak berani lagi menegur. Engkau tidak berani mengingatkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Itu fatal, Bapak Ibu. Tapi seringkali kita bungkus dengan kata kasih. Aku mengasihi dia. Tapi engkau membiarkan hidupnya menjadi tidak tertib. Seringkali kita orang tua berkata, aku mengasihi anak-anakku sehingga aku nggak mau menegur dia. Sehingga anak-anakmu menganggap itu adalah kebenaran. Maka suatu saat ketika anak-anak ini salah, maka pertanggungjawabannya ada di dalam dirimu. Kenapa anak-anakmu nggak ke gereja? Mungkin seringkali engkau menutupi pelanggarannya. Oh, dia memang begini, dia memang begini, oh memang begini. Suatu hari Tuhan akan tanyakan ke dalam kehidupanmu. Engkau yang membiarkan dia keluar dari kehendak Bapa dalam hidupnya. Hari ini Tuhan ingatkan, teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan kembali firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Saya pun bukan orang yang sempurna. Itu sebabnya kita butuh didikan. Kita butuh teguran. Itu sebabnya kita butuh merenungkan dalam kehidupan ini. Apakah hidupku ini makin hari makin dekat dengan Tuhan? Ataukah kehidupanku makin hari makin jauh dari Tuhan? Seringkali tanpa kita sadari kita berusaha menutupi, membenarkan diri kita atas sebuah pelanggaran yang kita tahu persis itu salah. Tapi kita tutupi. Kita menganggap kita benar, padahal kita tidak benar dalam keadaan itu. Hari ini Tuhan ingatkan. Lihat apa yang dilakukan oleh Saul ketika dia mulai menutupi pelanggarannya. Dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan orang lain, dan dia mulai membesar-besarkan masalah yang dia hadapi. Ending hidupnya, dia makin jauh dari Tuhan, dan urapan itu diambil dari hidupnya, dan dia mengalami keadaan yang tragis di akhir hidupnya. Saya mengingatkan setiap kita, jangan pernah membenarkan hidupmu untuk ketidakbenaran. Banyak orang membesar-besarkan masalahnya, sehingga lewat masalah itu dia seakan-akan wajar kalau aku tidak menyembah Tuhan. Engkau membohongi dirimu, engkau membohongi Tuhan dalam hidupmu. Engkau bukan membohongi orang lain. Orang lain tidak dirugikan dengan perkataanmu, tapi dirimu sedang kau lemahkan di hadapan Tuhan. Seharusnya ketika ditegur sebagaimana Daud alami dalam hidupnya, dengan sadar dia langsung berkata, Tuhan aku mohon ampun. Itu sebabnya sekalipun dosanya mungkin semerah kirmisi, Tuhan putihkan seputih salju. Dosamu tidak akan lagi membawa kepada kebinasaan. Karena dia sadar apa yang dilakukannya salah, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini camkan satu hal, lebih baik bagimu teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Sangat. Tuhan itu rindu anak-anaknya hidup di dalam janjinya, hidup mengalami apa yang dia firmankan dalam hidup ini. Dia mau rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang indah. Dia mau usaha pekerjaanmu itu berjalan dengan sangat baik, supaya lewat pekerjaan usahamu namanya boleh dimuliakan. Bukan untuk menjauhkanmu dari Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Kita anggap karena kuat gagah kita maka ini semua terjadi. Padahal